Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi denganku. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu buku yang sangat menarik. Buku ini berjudul Handbook of Islamic Education. Bisa dilihat ini bukunya. Oke, buku ini karya dari Holger Daun dan Reza Arman. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu tema yang ada di dalam buku ini. Pembahasan ini cukup menarik, tapi aku akan sedikit mereview saja mengenai salah satu tema yang ada dalam buku ini, yaitu Islamic Educational Space, Architecture of Madrasah and Muslim Educational Institutions, yang berarti ruang pendidikan Islam, arsitektur di madrasah dan lembaga pendidikan Muslim. Ya, di dalam tema tersebut terdapat beberapa subbab, tapi di sini aku akan menjelaskan salah satu subbab saja, yaitu Anatolian or Ottoman Madrasah Architectural Model, yang artinya model arsitektur di Anatolia. Oke, silahkan untuk teman-teman semua menyimak review yang saya sampaikan. Ya, langsung saja. Model arsitektur sekolah Anatolia. Arsitektur ini ditemukan pada tahun 503 Masehi di Suriah. Menurut Hillenbrand, bahwa Anatolia dibangun di daerah yang secara budaya mengacu pada Iran dikarenakan secara geografis dekat dengannya. Pengaruh Iran dapat dengan mudah dideteksi dari jenis denah, bata, dan dekorasi ubin yang berasal dari sebagian besar dari arsitektur. Pengaruh Iran dapat dengan mudah dideteksi dari denah, bata, dan dekorasi ubin yang berasal dari sebagian besar dari arsitektur salju. Oleh karena itu, latar belakang sejarah ini mendorong asumsi bahwa justru di Saljuk banyak arsitektur mereka diduplikasi dalam bahasa Suriah kontemporer yang dapat dilihat sebagai kelompok paralel dan setara. Peninggalan bangunan pendidikan Suriah kecil memiliki dimensi eksternal tidak melebihi 20 meter kali 17 meter. Pada skala kecil ini, hampir tidak ada ruang untuk halaman yang tepat dan ruang yang biasanya ditunjuk seperti fitur yang terulang 1 abad kemudian di beberapa Saljuk, Konya, dan tempat lain. Pada bangunan berlantai 1 seperti itu, ada satu-satunya ruang yang tersisa, yakni area yang mengapit aula, yang menghasilkan 2 kamar di setiap sisinya. Jumlah total siswa yang ditampung dalam sekolah ini hampir tidak bisa melebihi selusin. Bangunan seperti itu tidak akan cocok dengan bangunan populer yang di backup secara resmi. Sekolah terletak di wilayah strategis di seluruh Kekaisaran Saljuk atau Anatolia. Hillenbrand berpendapat bahwa sebenarnya bangunan Anatolia inilah yang memberikan bukti terbaik tentang sifat multifungsi abad pertengahan sekolah. Dengan demikian, mereka adalah pengingat bahwa bentuk bangunan ini bukanlah perpaduan yang sempurna untuk fungsinya. Banyak bangunan sekarang secara konvensional disebut sekolah. Sebenarnya yang dimaksud untuk berfungsi sebagai sekolah seperti sekolah kedokteran, rumah sakit, dan observatorium, dan seringkali menyediakan ruang yang cukup besar untuk sebuah musola. Kedua fungsi sebelumnya dapat digabungkan dalam arti bahwa masing-masing dijalankan dalam premis-premis yang terpisah tetapi berdampingan. Tidak ada dalam tata letaknya akan mengecualikan identifikasi sebagai sekolah. Oleh karena itu, dalam kasus bangunan anepigrafik
yang lama tidak mempengaruhi layout. Seharusnya tidak secara otomatis diambil untuk menandakan bahwa bangunan tersebut benar-benar sekolah. Dalam beberapa sekolah, sekelompok ruangan yang berbagai bentuk dan ukuran mencerminkan ketidakpastian dari sang arsitek. Kemudian tujuan dari sekolah sendiri yaitu untuk menampung siswa yang mencari pendidikan. Sebagai langkah pertama untuk bergabung dengan ulama. Jelas merupakan akhir yang buruk untuk fungsi-fungsi lain seperti menyediakan tempat sholat, fasad yang rumit, musola atau bahkan menara pemandian ataupun aula untuk pertemuan publik. Anatolia menunjukkan dengan jelas seperti halnya Suriah, Mesir ataupun Iran, pertumbuhan yayasan multiguna dan beberapa madrasah atau sekolah di Anatolia dibangun dalam hubungannya dengan struktur dengan arsitektur melayani tujuan lain. Jadi beberapa sekolah memiliki karavan yang berdampingan dengan mereka. Pendapatan komersial berasal dari wakaf pendirian, maksudnya untuk biaya operasional dari madrasah atau dari sekolah. Itu juga cukup umum untuk sekolah berdampingan dengan masjid. Setiap upaya yang mengkarakterisasi Anatoli abad pertengahan sekolah, karena itu harus memperhitungkan latar belakang yang bervariasi. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak sedikit review dari saya dari buku Islamic Educational Space, Architecture of Madrasah and Muslim Educational Institution. Baik, bagi teman-teman semua yang ingin membaca lebih lanjut mengenai pembahasan yang sangat menarik berada di dalam buku, silahkan teman-teman semua mendownload link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.